Kita siapkan benang akrilik. Di sini saya pakai benang merek AMI dari toko Aneka Benang. Untuk satu model tas ini, kita butuh 4-5 gulung ya. Teman-teman bisa siapkan saja sampai 5 gulung jika handle tas ingin lebih panjang dari yang saya buat. Kemudian di sini kita juga pakai beberapa perintilan tambahan. Ada handle mutiara dengan panjang 23 cm. Kemudian 2 buah ring bulat buka tutup. 2 buah kait tas untuk kita membuat handle. Kepala resleting gigi nilon. Dan daun resleting gigi nilon. Lalu di sini saya juga siapkan plastik kanvas ya untuk pengeras bagian alas. Di sini saya sudah membuat satu bagian alas. Kita akan membuat satu lembar lagi bagian alas karena tasnya tak akan saya pakaikan puring. Namun jika teman-teman berencana memakaikan puring untuk dalaman tas, teman-teman cukup membuat satu lembar alas saja. Kemudian untuk ukuran hakpen di sini saya pakai nomor 6 dari Tulip. Kita masuk ke proses membuat alas. Pertama-tama kita buat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 9 rantai. Masuk baris pertama, kita buat SC di lubang kedua dari hakpen. Kita masuk di bagian back bump di sini ya. Kita buat satu SC. Kemudian lubang kedua kita buat satu SC. Lanjutkan sampai mendapat 8 SC dalam satu baris. Buat satu rantai, masuk baris kedua, kita buat satu SC di lubang pertama. Kemudian satu SC di lubang kedua, lanjutkan sampai mendapat 8 SC dalam satu baris. Oke, untuk bagian alas ini kita hanya membuat SC-SC saja ya, tiap barisnya. Kita lanjutkan pengerjaan sampai mendapat 34 baris. Seperti ini ya hasilnya setelah kita mendapat 34 baris. Kita ambil lembaran alas yang satunya, kemudian kita akan menggabungkan kedua sisi alas dengan SC keliling ya. Kita pinggirkan dulu plastik kanvasnya. Kita buat satu rantai, kemudian kita masuk di lubang pertama ya, di sini. Kita masuk di lubang pertama di panel nomor 1, dilanjut masukkan hakpen ke panel nomor 2 ya, di lubang yang pertama juga. Kita buat satu SC. Kemudian kita buat satu SC lagi di lubang yang sama. Jadi dalam satu lubang kita memiliki 2 SC. Ini berarti jadi increase ya. Masuk ke lubang nomor 2, kita buat satu SC. Kemudian lanjut ke lubang nomor 3, kita buat satu SC. Selanjutnya kita membuat satu lubang satu SC sampai mendapat SC sebanyak 33 SC. Setelah mendapat 33 SC dalam masing-masing tiap lubang, di sini kita memiliki satu lubang lagi ya, yaitu lubang rantai di awal pengerjaan baris pertama ya. Di sini kita akan buat increase. Kita buat dalam satu lubang kita isi dengan 3 SC. 1 2 3. Setelah membuat increase, kemudian lanjut ke lubang berikutnya, kita buat satu SC. Lanjut ke lubang berikutnya juga satu SC.
Kita lanjutkan sampai mendapat 6 SC ya. Oke, selesai membuat 6 SC, kemudian di sini ada sisa satu lubang ya. Kita isi satu lubang sisanya ini dengan 3 SC dalam satu lubang atau 3 increase ya. 1, 2, 3. Di sini jadi tiap ujungnya itu berisi 3 increase ya. Lanjut ke lubang kedua, kita buat 1 SC. Kemudian lubang ketiga kita buat 1 SC. Kita teruskan membuat 1 SC satu lubang sampai di akhir baris menyisakan satu lubang ya. Di sini nih. Nah, di ujung sini. Untuk di lubang terakhirnya atau di ujung ya, bagian ujung kita isi lagi dengan 3 increase atau 3 SC dalam satu lubang. Setelah membuat 3 increase, di bagian atasnya kita biarkan terbuka dulu. Kita akan masukkan plastik kanvas terlebih dahulu, kemudian kita tutup setelah kanvas sudah masuk sepenuhnya. Kita lanjut ya membuat SC, kita akan menutup lubang sisanya. Semua lubang sudah terisi, kemudian kita akan isi 1 SC lagi ya di lubang pertama awal putaran. Total tiap-tiap ujung lubang kita isi dengan 3 SC dalam satu lubang. Kemudian kita buat slip stitch di bagian SC pertama ya, lubang SC pertama. Oke, hasil jadinya seperti ini. Lanjut buat satu rantai. Kita akan membuat satu putaran SC lagi ya, tanpa penambahan. Pastikan total SC dalam satu putaran ada 90 SC. Selesai membuat 90 SC, kemudian kita buat slip stitch. Masuk membuat motif badan tas, kita buat rantai ya. Buat rantai sebanyak 5 rantai. Kemudian kita akan membuat DC tutok. Kita buat 1 DC di lubang yang sama dengan rantai. Oke, kita buat double crochetnya tidak sampai selesai ya. Ada 2 loop di hakpen, kemudian kita skip 2 lubang, kita masuk di lubang selanjutnya, kita buat DC. Ada 3 loop, kita habiskan. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita buat 2 rantai. Kita ulangi pengerjaan, kita buat DC tutok di lubang yang sama dengan DC yang terakhir. Kita buat DC tidak sampai selesai. Ada 2 loop di hakpen, kemudian kita skip 2 lubang. Kita buat double crochet di lubang selanjutnya. Ada 3 loop di hakpen, kemudian kita habiskan. Motifnya jadi seperti ini ya, ada huruf P yang menghadap ke bawah dan ada yang menghadap ke atas. Kemudian untuk selanjutnya tinggal kita ulang-ulangi saja pengerjaannya ya.
Oke, di sini tersisa 2 lubang di akhir putaran. Kita akan buat 2 rantai terlebih dahulu. Kemudian kita buat DC tutok. Ada 2 lubang di hakpen, kemudian kita masuk di rantai ketiga. Di rantai ketiga awal putaran ya. Kita kait benang. Kemudian habiskan. Seperti ini ya. Kemudian buat satu rantai. Masuk baris kedua, kita buat 2 DC di lubang tempat kita membuat rantai di baris pertama atau di bagian motif yang menghadap ke atas. Di sini ya. Satu, dua. Kemudian kita buat satu SC di bagian lubang huruf V yang menghadap ke bawah. Ini puncaknya ya di sini. Nah, kita masuk di bagian yang kanan. Kita buat satu SC. Oke, lanjut ke huruf V yang menghadap ke atas. Kita buat 2 DC di satu lubang. 1, 2. Oke, kita buat SC lagi di bagian huruf V yang menghadap ke bawah. Kita ulangi lagi membuat 2 DC di bagian motif V yang menghadap ke atas, kemudian 1 SC di bagian motif V yang menghadap ke bawah. Lanjutkan pengerjaan sampai mendapat 1 putaran. Kita sudah ada di akhir baris, kemudian kita akan buat slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Kemudian kita juga akan membuat slip stitch di bagian 2 DC ini ya, di bagian lubang yang besarnya. Masuk baris ketiga, kita akan membuat motif yang sama dengan baris pertama. Kita awali membuat 5 rantai. Kemudian buat DC tutok, buat DC di lubang yang sama dengan rantai. Ada 2 loop di hakpen, kemudian 1 DC lagi kita masuk di tengah-tengah 2 DC di baris kedua. Ada 3 loop di hakpen, kemudian habiskan. Kita buat 2 rantai. Kembali kita membuat DC tutok, kita masuk di lubang yang sama dengan DC yang terakhir. Kita buat 1 DC tidak sampai selesai, kemudian masuk di lubang yang tengah-tengah DC ini ya. Kita masuk, kita buat DC. Ada 3 loop di hakpen, kemudian habiskan. Oke, selanjutnya sama ya, tinggal kita ulang-ulangi saja pengerjaan. Kita buat DC tutok, kemudian 3 rantai, DC tutok lagi, kemudian 3 rantai. Dan seterusnya. Kemudian di sini tersisa 2 lubang di akhir putaran ya. Kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat DC tutok.
Dan kita masuk di bagian lubang rantai ketiga. Ambil benang, kemudian habiskan. Masuk baris keempat, kita buat satu rantai. Kemudian kita buat DC ya di bagian lubang V yang menghadap ke atas. Di sini kita masuk, kita buat 2 DC dalam satu lubang. Satu, dua. Kemudian kita akan buat satu SC di bagian motif yang menghadap ke bawah. Satu SC. Balik lagi kita buat 2 SC di motif yang menghadap ke atas. Dan satu SC lagi di bagian motif yang menghadap ke bawah. Oke, motifnya sama ya, 2 DC, kemudian 1 SC, 2 DC, kemudian 1 SC. Kita ulang-ulangi sampai mendapat satu putaran. Di akhir baris keempat, kita buat slip stitch. Buat satu slip stitch lagi di bagian lubang tengah-tengah ini ya, double crochet. Nah, di sini. Masuk baris kelima, kita akan membuat motif yang sama seperti baris pertama dan ketiga. Kita awali dengan membuat rantai sebanyak 5 rantai. Kemudian buat DC tutok. Buat DC di lubang yang sama dengan rantai. Ada 2 loop. Kemudian kita buat 1 DC di tengah-tengah DC di baris keempat. Kita buat DC, kemudian ada 3 loop di hakpen, kemudian kita habiskan, kita buat 2 rantai, kemudian buat DC tutok di lubang yang sama dengan DC yang terakhir, kemudian buat satu lagi di bagian tengah DC, tengah 2 DC ini ya. Kita buat 1 DC, ada 3 loop, kemudian habiskan. Kita buat lagi 2 rantai, kemudian buat pengulangan secara terus-menerus sampai di akhir putaran. Untuk motif bagian badan tas, kita cuma memakai 2 motif saja ya, di baris pertama dan baris kedua. Sisanya tinggal kita ulang-ulangi saja sampai mendapat baris yang kita inginkan. Untuk akhir baris yang kita mau, usahakan kita berakhir di motif yang kedua. Oke, di sini saya sudah mendapat 24 baris ya teman-teman, atau ada sebanyak 12 pasang motif. Kemudian untuk bagian atas agar lebih rapi, kita akan kelilingi dengan 1 putaran SC ya. Setelah membuat SC 1 putaran, kemudian kita tarik benang agak panjang. Kemudian kita potong benang. Tarik ya benang yang satunya. Di sini untuk sisa benangnya kita akan masuk ke bagian belakang ya. Kita masuk di lubang SC yang pertama, kita tarik benang. Putar rajutan. Di sini ada 2 loop ya, 1, 2. Kita masukkan hakpen di 2 loop ini. Kemudian tarik sisa benang melalui 2 loop yang tadi. Hasilnya seperti ini, membentuk 1 chain. Kemudian kita tinggal rapihkan benang sisanya saja. Badan tas sudah selesai, kemudian kita akan pasang resleting ke bagian badan tas. Agar saat proses menjahit resleting tidak bergeser-geser, di sini kita bisa pakai jarum pentul sebagai alat bantu.
Posisikan kedua resleting itu sejajar ya teman-teman. Untuk proses menjahitnya bisa teman-teman simak di dalam video ya. Untuk cara menjahitnya tak ada cara khusus ya. Teman-teman juga bisa memakai mesin jahit jika teman-teman punya mesinnya. Bagi yang ingin sekalian memakai puring tas juga dipersilahkan. Seperti ini ya hasilnya setelah kita pasang resleting ke bagian badan tas. Lanjut di sini kita akan membuat handle tas ya. Kita siapkan pengaitnya. Untuk handle di sini saya menggunakan tusuk thermal stitch. Teman-teman perajut mungkin sudah tak asing dengan tusuk ini, jadi saya akan jelaskan sedikit saja ya. Kita arahkan hakpen ke lubang pengait, ambil benang, lewatkan ke lubang pengait, buat satu rantai, lalu kita buat SC di lubang pengait sebanyak 4 SC. 1, 2, 3, 4. Buat satu rantai, kemudian balik pengerjaan. Di sini kita akan mengerjakan di bagian back loop only. Kita masuk di lubang pertama dari hakpen, buat 1 SC. Di lubang selanjutnya, buat 1 SC. Kemudian lubang selanjutnya 1 SC dan 1 SC di lubang yang terakhir. Jadi dalam satu baris kita punya 4 SC ya. Kemudian kita masuk ke baris ketiga, kita buat satu rantai. Di sini ada 2 loop ya, kita masuk di bagian back loop dan satu lagi loop yang ada di bawahnya atau di baris sebelumnya. Kita masuk di satu loop, kemudian satu loop lagi kita ambil dari bawah. Kita tarik benang, kemudian buat 1 SC. Seperti ini ya. Lanjut ke lubang berikutnya juga sama, kita ambil 2 loop. Kemudian kita tarik benang, buat lagi 1 SC. Untuk lubang yang ketiga dan yang keempat juga sama ya teman-teman. Buat satu rantai, masuk baris keempat, pengerjaannya sama ya seperti baris ketiga. Kita ambil 2 loop dari bagian back loop dan satu loop lagi dari baris yang sebelumnya. Kita masuk 2 loop, kemudian tarik benang, buat 1 SC. Lanjut ke lubang berikutnya juga kita masuk ke 2 loop, kemudian buat 1 SC. Kita teruskan pengerjaan sampai mendapat baris yang kita inginkan ya, atau mendapat panjang handle yang kita inginkan. Di sini saya membuat panjang handle sampai 48 cm. Teman-teman yang ingin membuat handle lebih panjang juga dipersilahkan ya. Tinggal disesuaikan saja dengan panjang handle yang teman-teman inginkan. Selesai, untuk sisi satunya akan kita pasang pengait juga ya. Sebelum mengakhiri rajutan kita buat satu rantai. Kemudian di sini ada 3 loop ya. Di atas ada 2, kemudian satunya ada di bagian bawah atau di bagian baris yang sebelumnya. Nah, masukkan lubang pengait ke bagian hakpen, kemudian kita tarik benang melewati 3 loop, lalu buat 1 SC. Lubang berikutnya sama, kita masuk ke 3 loop, kemudian masuk ke lubang pengait, ambil benang, buat 1 SC. Untuk lubang yang ketiga dan keempat juga sama ya, tinggal kita ulangi saja. Selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan akhiri rajutan. Buat satu rantai, tarik benang agak sedikit panjang. Kemudian tinggal kita potong benangnya saja. Untuk sisa benangnya tinggal kita rapihkan saja ya teman-teman. Kita sisipkan ke bagian rajutan. Semua bagian sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menempelkan ring buka tutup ini ya ke bagian badan tas untuk tempat kita mengaitkan handle.
Kita kaitkan ring buka tutup sejajar dengan gigi resleting ya, di sini. Untuk sisi yang satunya juga sama disejajarkan dengan gigi resletingnya. Selesai, kemudian tinggal kita kait-kaitkan saja ya untuk handle-nya ke bagian ring buka tutup. Hasilnya seperti ini ya. Untuk membentuk tasnya tinggal kita rapi-rapikan saja. Teman-teman bisa simak di video ya cara merapikannya. Nah, tinggal kita tarik-tarik saja di kedua sisi. Dan tas kita sudah berbentuk cantik seperti ini. Untuk bagian dalam tas tentunya sangat roomy ya, muat menyimpan banyak barang. Tutorial kita sudah selesai. Jika teman-teman suka dengan video tutorialnya, teman-teman bisa klik like, komen, dan untuk mendukung channel Pua, teman-teman bisa subscribe agar channel Pua Crochet terus berkembang. Sekian, kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.